Halo Ir, Halo Dre, ya gimana kabarnya? baik baik baik. Baik ya? Gimana? Tuh baik sendiri. Gue baik, Sendiri gue gimana? bersyukur. Happy, Oke, happy bisa ngobrol sama lu malam ini. oke siap siap sama-sama. Mantap. Thank you banget waktunya ya. Kita bisa ngobrol malam ini tentang pengalaman lu konseling dengan Vika, ya kan? Konselor Vika Oke, Frahesti Yunita. Gitu. siap siap. Nah, gimana tuh? Boleh diceritain nggak sedikit untuk gua dan untuk orang di luar sana gitu, yang lagi pengen konseling, cuma mungkin masih masih nimbang-nimbang dan sebagainya kan? Kan baru pertama kali konseling itu, gimana? Oke. Sebelum to the point ke pengalamannya mungkin profil dikit aja kali ya. Boleh banget. Jadi sebelumnya gue Yere, mungkin bisa panggilnya Jerry aja kali ya. Oke. Jerry, dan memang di sini gue umur 22, baru 22, jalan ke 23, cuman mulai konseling psikolog itu tuh bisa dibilang rutin pas umur 18-19 tuh udah lumayan rutin ke psikolog Wow. gitu ya, yang bisa bilang kita psikolog. Dan memang saat ini gue kesibukannya paling lebih ke bisnis. Saat ini ada bisnis startup dan ada bisnis konvensional, lebih tepatnya di apotik. Dan memang di dua bisnis ini sebagai mungkin seorang leader jadi banyak banget tekanan dan sebagainya. Jadi memang bisa dibilang sering ke psikolog, dan memang dari dulu sih memang sebenarnya udah rajin juga ke psikolog gitu. Sebenarnya buat tukar pikiran, buat diskusi yang memang mungkin disclaimer di awal, psikolog itu ya nggak semenakutkan yang gue awal kira ya, awal-awal. Karena memang basicnya ya pasti orang-orang kita nganggap bahwa, wah lu ke psikolog, apa sih masalah besar apa yang sampai harus di-solve oleh psikolog dan sebagainya gitu. Dan ya kalau menurut gue besar kecil itu ya depend siapa yang melihat, karena tiap orang punya dopamin masing-masing, punya ya kalau kita ngomongin segala stresor mereka masing-masing berbeda. Jadi mungkin kalau menurut gue stres, mungkin menurut orang lain beda. Dan yang memang mengantarkan gue makin mengenal stres gue dan mengenal diri gue, basically ya adalah psikolog ini gitu ya. Dan memang akhirnya singkat cerita, ya mungkin yang start awalnya itu ya pas lagi umur 18. Jadi kayak ada satu turning point besar yang mungkin agak eksplisit banget kali ya kalau mesti di-sharing di sini. Paling singkat cerita ya, gue orang yang adiktif di satu dua hal yang adiktif banget, membuat gue menjadi pribadi yang ya menurut gue mesti berubah, dan itu ada turning point besar di saat itu, sehingga memutuskan diri gue, memberanikan sih lebih tepatnya, untuk ke psikolog. Kan artinya butuh bantuan orang yang ingin tanya, apa sih masalah besarnya, kenapa gue seperti ini dan sebagainya, kenapa mungkin kalau adiktif itu lebih ke arah si ininya ya, penyakitnya ya, bukan penyakit sih bilang, nggak mungkin problemnya. Tapi kalau kita menuntut lagi, sebenarnya ada problem besar, yaitu tidak ada kontrol diri sebenarnya. Nah itu yang mungkin menjadi alasan kenapa gue ke psikolog. Dan akhirnya dari itu mulai ke psikolog-psikolog, dan salah satunya ya Kak Vika ini, yang salah satu psikolog yang benar-benar sering banget buat diajak tukar pikiran. Dan memang balik lagi ya, ke psikolog itu kita nggak serta-merta bisa langsung sembuh gitu loh. Balik lagi ini konteksnya tukar pikiran, karena ya psikolog juga dia nggak bisa yang kayak Tuhan, dia langsung bisa nembuhin, dia mesti tahu dulu nih apa sih yang kita rasakan. Ya singkatnya seperti itu sih kira-kira. Menarik. Jadi itu cukup menarik. Jadi adiksi lo itu bukan akar masalahnya, bukan yang lebih dalam gitu. Yang lebih dalam adalah kurang kontrol diri itu. Dan gue tahu kemarin kita sempat ngobrol dan lu mention kurang ada sayang sama diri sendiri dan menghargai diri sendiri. Itu juga salah satu root cause dari permasalahannya. Mungkin yang disebabkan oleh trauma masa lalu ini, ya nggak sih? Betul. Apa insight yang lo dapet relative to this problem, which is a serious problem, di mana kita sulit untuk menghargai diri sendiri? Apa insight yang lo dapet dari counseling gitu? Mungkin counseling sama Vika ya, tentang hal ini. Oke. Jadi gini, ketika kita pertama kali ke psikolog, kita kan membawa segudang masalah, pasti ya. Dan di umur 18 itu gue banyak diagnosa yang sebenarnya salah di situ, yang sebenarnya kayak Bang Even pertama kali gue kira gue bipolar gitu kan. Ini siapa nih yang diagnosa? Lu sendiri?
sendiri ya, basic kita baca di YouTube ya, baca di YouTube, baca di internet gitu kan. Itu ya. Iya. Awalnya kiranya bipolar dan sebagainya gitu, dan itu memang bukan masalah kecil, itu masalah besar bipolar gitu. Dan ternyata ada satu masalah lagi, sebenarnya aku bukan bipolar, tapi ternyata dari satu psikolog ke psikolog lain, aku mulai dong meruntut dong, there is something wrong. Yang ternyata memang problemnya itu ya tadi ya, ada trauma, dan ya paling basic juga ya kasih sayang orang tua ya. Kasih sayang orang tua, trauma, bercampur aduk dengan ya kehidupan kita ya, itu ada kalau di secara dunia psikologis itu ya tadi ya dopamin, rasa kita ingin senang, dan juga ada gimana sih, rasa-rasa itu dibangun dari pengalaman dan sebagainya itu ya, dan akhirnya ngebangun diri kita yang sekarang ini gitu kan. Dan akhirnya itu kan juga cara aku tahu, cara gue tahu itu semua kan adalah dengan datang-datang ke psikolog ini kan. Dan ternyata problem besarnya itu adalah ya tadi, selain tidak kontrol diri adalah karena gue membenci diri gue sendiri gitu. Dan lucunya gue pikir cukup, oh ternyata problemnya membenci diri sendiri, oh ternyata datang lagi ke psikolog, oh ternyata nggak cuma hanya membenci diri sendiri. Kenapa sih kita harus membenci diri sendiri? Karena kita tidak mengenal diri kita gitu. Jadi ketika kita nggak mengenal diri kita gitu kan ya, jadi kita akhirnya kan kalau even kan segampang sebenarnya, gimana sih cara nggak benci? Ya adalah dengan menayangin diri kita. Ya itu simple, itu problem yang akhirnya kalau lo nggak mau benci diri lo, ya lo harus menayangin diri lo. Tapi gimana kita mau menayangin diri kita kalau kita belum kenal diri kita? Itu analogikannya seperti itu ya. Dan akhirnya dengan datang ke psikolog ini mulai belajar mengenal diri sendiri. Oh ternyata ada masalah ini ya, oh ternyata ada trauma seperti ini ya. Dan sebelum ke psikolog itu gue nggak tahu masalah-masalah itu. Yang gue tahu cuman gue adiktif, gue adiktif, gue nggak bisa sembuh, gue gini-gini. Nah datang ke psikolog, dari satu psikolog ke psikolog lain, ternyata mulai keruntut, oh masalahnya ini. Dan memang gue nggak bilang gue udah sembuh total, in progress, seenggaknya ada progress menuju jalan yang lebih baik gitu loh. Jadi istilahnya kasarnya memang bisa dibilang ini semua butuh proses yang lama atau cepat, itu depend dari masing-masing kita gitu. Betul. Dan memang psikolog itu cuma sebagai tools, sebagai sarana, akhirnya yang eksekusi diri kita sendiri gitu. Betul. Gitu sih. Ada 2 poin yang menarik tuh. Poin yang pertama yang mungkin boleh gue highlight gitu ya, adalah menarik bahwa lu dari awal udah paham, mungkin secara insting gitu ya, bahwa ke psikolog itu bisa jadi sarana untuk refleksi diri. Itu menarik banget tuh. Karena itu yang lo lakuin kan, lo refleksi diri, lo ngaca dengan cara bicara yang sangat mirip sama gue actually. Gue juga tipe orang yang cara gue berpikir gue berbicara gitu. Dan dari sana keluar tuh, ya kan, insight bahwa lu kurang bisa sayang diri sendiri, lu nggak mengenal diri sendiri dan sebagainya. Itu sangat menarik tuh. Dari kedua adalah yang boleh di-highlight juga adalah konseling itu 2 pihak. Konseling itu bareng-bareng antara lu sama konselor. Itu juga sebuah konsep yang perlu dipahami. Karena orang betul bahwa ada yang pengen solusi yang instan. Jadi mereka pilih terapi tertentu atau apa yang instan dan pokoknya cepat, instan gitu kan. Sedangkan pada dasarnya ya kalau kita berjuang untuk hidup yang lebih baik, itu ya butuh proses, butuh hard work. Hard work itu beda banget sama kerja otot. Hard work itu ngelakuin hal-hal yang lu nggak suka, pretty much. Kayak nulis gitu, itu tuh nggak enak tuh, susah tuh kan. Cuma lu lakuin dan lu terapin gitu apa yang dibilang, akhirnya make progress gitu. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Itu yang percaya sih. Dan gue yakin banget kalau lu udah bisa terus komit kayak gini, berani share pengalaman lu, man, you're onto something. Keep it up, semangat. Thank you. Nice. Oke. Apa lagi nih tentang pengalaman konselingnya? Mungkin lu share dikit kali. Pas konseling sama Vika itu, apa yang membuat lu oke banget klop sama Vika, dan pas konseling ngapain aja? Gitu. Oke, mungkin sebelum klop ke Vika ya, mungkin ada something yang insight ya. Kita manusia tuh banyak ketidaktahuan akan lingkungan, even ke diri mereka sendiri. Dan memang psikolog-psikolog ini mengajak kita buat semakin mengenal diri kita, gitu ya. Jadi sebelum kita berpikir luas buat gimana sih kita cara mendapat ini ABC di luar, kita menggapai di luar,
kita coba selamin dulu apa yang ada di dalam diri kita gitu. Hmm. Dan memang di situ gue ngerasa bahwa psikolog ini mengajarkan gue buat menenangin diri gue dulu. Karena benar banget kata lu, gue dulu di awal dengan segudang masalah dan turning point yang sangat besar yang gue anggap bahwa gue hampir mungkin di situ gue mau ya basically kita pengen yang rasanya pengen bunuh diri gitu dan sebagainya. Cuman di situ dengan rasa berat pasti ada pemikiran gue pengen ke psikolog gue langsung sembuh. Gue pengen ke psikolog gue langsung sembuh. Itu salah, itu nol besar gitu loh. Karena psikolog itu ya itu tadi, mereka hanya memberikan saran, insight, dan akhirnya menemukan diri sendiri adalah kita gitu loh, yang semakin mengenal diri kita dan sebagainya. Dan makanya di situ gue semakin kenal dari satu psikolog, mengenal juga benar setelah dari psikolog sebisa mungkin jangan dibuang apa yang mereka omongin, tapi kita pahamin, kita ini lagi kita resapin lagi, kita lakukan gitu loh. Kalau cuma kita dengerin kita buang keluar kuping kanan keluar kuping kiri, nggak bakal tuh yang namanya sembuh, jauh dari kata sembuh gitu. Dan akhirnya memang dari situ gue ngerasa bahwa psikolog ini salah satu Kak Vika ini yang memang akhirnya membuat gue ngerasa bahwa oh iya ya ternyata even psikolog itu sama pasien cocok-cocokan juga, Dre. Dan itu yang makanya kenapa lu bilang klop itu definisinya bisa dibilang ya mungkin psikolog itu mereka punya kepintaran masing-masing, tapi akhirnya yang membedakan adalah cara mereka ngobrol sama kita, cara mereka mengerti sama kita, dan bagaimana itu gue bisa bilang gue anggap kayak si Kak Vika ini ya sebagai mama gue sendiri yang Bu, aduh gue ada masalah ini dan sebagainya itu. Dan memang akhirnya yang membuat gue tipikal orang yang lebih suka dimanja. Honestly, gue lebih suka dimanja. Dan Kak Vika bisa ngemanja itu. Jadi memang it's depend dari para penonton kita ini. Ada mungkin orang yang suka dikerasin. Yaitu mereka bakal lebih cocok sama psikolog yang to the point, maybe. Ya kan? Ini gue bukan bagian ahli gue ya. Tapi sepemikiran gue bahwa karena gue udah ngalamin dari psikolog A, B, dan C, dan D, itu bakal cocok-cocokan juga akhirnya psikolog itu. Kalau lu udah nggak cocok, atau lu misalnya ngerasa kayak, ini psikolog bukan tipe gue, dalam in case kayak, dia keras psikolognya, ada loh psikolog yang keras, dan ada orang yang cocok seperti itu. Nah, kalau lu udah dari awal nggak cocok, kayaknya agak sulit buat menerima apa yang psikolog itu bakal kasih gitu. Dan kebetulan Kak Vika ini, kita bilang love language ya, love language-nya cocok sama gue, jadi itu bener banget. terbilang termasuk klop, hingga akhirnya gue termasuk yang makin terbuka sama Kak Vika. Terbuka dalam artian gue memberikan data-data dari diri gue yang akhirnya, oh Kak Vika gue ada ini. Jadi psikolog tuh butuh data-data kita. Karena kalau psikolog itu lu nggak jujur sama psikolog, lu nggak membuka data-data itu, psikolog juga susah menganalisanya. Gitu. Itu sih. Jadi definisi klop adalah nggak cuma klop artian udah klop dong, tapi selain itu mereka mau terbuka, saling melempar pikiran dan sebagainya, dan mau mengerti lewat love language yang mungkin sama. Dan gue anggap bahwa si Kak Vika ini sama love language dengan gue. Ini itu yang membuat gue klop. Gue ngerasa banget sih, Vika itu ibu banget, sosok mother figure banget. Benar. Cuma kalau dibilang manja, gue nggak yakin juga, karena dia bisa keras juga. Cuma mungkin cara dia bawa gitu, dia mungkin berasa kali. Kalau lu butuh di aslinya itu harus kuat gitu kan. Tapi ya whatever works, right? Dan itu. Kalau satu yang menarik adalah gue tipe orang yang actually suka dikerasin gitu. Kalau gue lebih ini dikerasin gitu. Jadi intinya cocok-cocokan gitu. Cuma kalau nggak dicoba ya nggak tahu tuh kan. Jadi harus coba. Betul. Setuju. Oke, nice. Nah, di pas konseling itu ngapain itu? Untuk orang yang belum pernah konseling ya? Oke. Jadi tadi yang seperti gue bilang ya, ini soal mental ya. Kalau kita penyakit fisik, mereka bisa MRI, mereka bisa anything dengan teknologi yang udah secanggih ini gitu ya. Tapi kalau secara mental, itu agak sulit buat dikenalin. Jadi psikolog ini, firstly, dimanapun tempat psikolog, apa sih mereka bakal mengenal diri lu dulu. Bakal mencoba buat menalamin diri kita. Jadi di sini tips banget buat kita yang kalau kita semakin tertutup ke psikolog, itu psikolog akan semakin sulit buat solve problem ini bareng. Insight gitu. Bagus tuh, benar. Dan memang
ini gue rasakan banget deh, karena gue ini kan tipikal orang yang bisa dibilang oke, gue orang yang kalau teman-teman gue ngeliat gue orangnya ceria dan sebagainya, tapi kalau gue mulai cerita soal masalah gue dulu itu hanya segelintir, bahkan cuman dulu mungkin mantan gue doang yang tahu masalah gue itu. Jadi kayak ketika mau ngomong ke orang pasti kita ada gengsi. Selain gue yang little bit introvert, gue juga gengsian, pasti sulit buat kita menyuarakan isi hati kita gitu. Jadi pasti psikolog awal-awal kegiatan itu mereka bakal menggali. Jangan risih, itu buat kebaikan kita ya, karena kalau kita nggak jujur, apalagi kalau udah ngomong kita tutup-tutupin, itu bakal semakin sulit. Kita membohongin diri kita sendiri, psikolog juga kita bohongin, itu jadi semakin sulit buat menemukan apa sih root cause-nya. Karena selama 1, 2, 3 awal gue berapa kali psikolog, gue gengsian dengan gue kayak, oh ya Bu, kayak gue ini deh, kayak gue gini, kayak agak gengsi buat menyuarakannya, karena pasti itu jujur ya, kalau orang awal-awal awam pertama kali psikolog pasti kan agak takut ya, di orang asing kenapa gue cerita gitu kan ke dia. Dan akhirnya singkat cerita tapi balik lagi, benar kata lu, kalau nggak dicoba nggak bakal pernah tahu. Ini disclaimer besar, tapi ya intinya kita harus open gitu loh ke mereka. Dan setelah open gitu, mulai tuh yang ke psikolog. Ya gue berlangsung udah berapa ya, berarti udah 4 tahun berarti ke psikolog ya. Psikolog yang keberapa gitu ya, mulai terbuka gitu kan, mulai gue juga membawa problem-problem yang udah mulai kita berhasil analisa gitu ya. Ibarat kalau kita bikin gedung gedungnya udah 1/4 deh, bawa ke psikolog 1, tinggal kita bangun lagi gitu. Yang awalnya kenapa pindah tadi kalau udah tahu? Balik ke yang tadi gue bilang di awal, cocok-cocokan gitu. Cocok-cocokan yang itu sangat mendefine kita bakal langgeng nggak ke sana sama psikolog ini gitu. Itu, dan nggak ada parameternya sebenarnya sih cocok-cocokan kalau menurut gue, karena itu bakal berbeda tiap orang gitu loh. Itu bakal berbeda banget tiap orang. Dan memang kalau dari gue definisi cocok-cocokannya ya akhirnya di situ bahasa cintanya sama, love language-nya sama, akhirnya gue bisa menuarakan semua problematika gue itu. Akhirnya di pertemuan selanjutnya ya setelah mereka kenal diri kita, tentu kita solve bareng-bareng gitu loh. Jadi agak sulit kalau langsung selesai problemnya, agak sulit sih kalau menurut gue. Jadi setelah itu kita solve bareng-bareng. Dan gue titik di mana di 2 tahun terakhir gue udah tahu solusinya, Dre. Gue udah tahu solusinya secara teoritisnya, secara praktiknya. Oh ini. Tapi balik lagi manusia. Kita udah tahu teori dan sebagainya, kan praktiknya yang paling sulit sebenarnya kan. Jadi 2 tahun ini gue udah tahu problemnya, gue tinggal ngasah nih si solusinya itu. Dan ya puji Tuhan bukan 2 tahun ya, mungkin setahun akhir ini gue udah kalau ke psikolog tuh udah detail banget problem yang gue bawa, udah jelas. Even kalau ganti psikolog pun gue tinggal pertajam, oh solusinya kayak gini nih. Gue tinggal ibarat kayak butuh penyemangat lagi deh buat menyelesaikan masalah gue yang mungkin secara progres ya tinggal dikit lagi lah gitu. Walaupun ya kita tahu ke depannya masalah ya pasti bakal datang terus sebenarnya gitu kan. Tapi kan it's all about mindset yang sekarang gue lagi bangun buat apapun masalah yang ke depannya terjadi, gue udah punya fondasi yang kuat buat kasarnya kalau psikolog gue ngajarin bukan buat melawan nih, karena kalau kita semakin melawan masalah kita itu nggak bakal ada selesainya, tapi lebih ke untuk memahami masalah itu dan kita bukan menemani juga sebenarnya, lebih kayak kita akhirnya menyelesaikan secara bijak gitu loh. Karena kalau masalah respon itu kita respon yang tepat, kalau masalah itu semakin terlawan itu semakin berat. Jadi akhirnya sekarang singkat cerita ya, karena gue udah tahu masalah itu, tinggal sekarang yuk kita selesaikan bareng-bareng ini gitu. Karena memang yang mungkin ini tips juga ya di akhir, bahwa percayalah pasti udah dikasih saran sama psikolog kita ada jatuhnya, dan seringkali acap kali namanya manusia kalau udah jatuh ada 2 pilihannya. Lu bakal balik lagi atau lu bakal menuju ke yang lu capai gitu. Ibarat kalau gue ambil contoh ya, sekarang gue dari Jakarta, tujuan gue di Bandung nih. Kenapa gue ke psikolog ya? Karena gue mau ke Bandung, kasarnya itu tujuan gue ingin berubah gitu kan. Sekarang gue udah sampai Cikampek nih. Sekarang pilihannya gimana? Gue udah istirahat, kalau gue misalnya gagal gitu ya, amit-amit gue jatuh lagi ke lubang yang sama. Sekarang pilihannya antara gue mau balik ke Jakarta lagi atau ya udah ke tujuan kita di Bandung gitu. Dan sekarang ya yang menjadi tips adalah kadang orang tuh udah jatuh, mereka akhirnya apa? Udah balik lagi ke lubang yang sama, akhirnya ke psikolog,
ngulang lagi dari awal gitu. Dan itu gue percaya itu susah banget, Dre. Itu susah banget gitu. Itu sangat sulit gitu loh. Tapi itu namanya progres gitu loh. Kecil demi sedikit itu namanya kita ada berprogres gitu. Seenggaknya kita ada tahu gitu loh. Kita ada tahu. Dan akhirnya ya itu tadi, gue akhirnya ingin terus maju ke tujuan gue dengan kalau yang dulu gue kalau udah jatuh gue semakin nakal, sekarang kalau gue udah jatuh berarti gue ada pilihan nih, gue mau bangkit. Karena percayalah orang sukses itu pasti pernah gagal, sama kayak sekarang kita dalam psikolog kan pasti kita pengen punya solusi yang sukses kan, tapi pasti ada gagalnya kok, tapi gimana kita balik lagi ke tujuan kita itu gitu loh. Itu sih kira-kira. Gue suka banget sih, gue suka banget. Dan memang betul, pola pikir gitu tuh betul. Salah satu buku yang paling penting yang pernah gue baca dulu ada namanya Mastery. Mastery by siapa gitu, guru Aikido di Amerika. Lupa gue namanya siapa. Cuma bukunya bagus banget, parah. Dia bilang gini, kurva berhasil itu bukan begini. Iya. Mulainya gini nih, kurva gini nih. Tapi lama-kelamaan dia naik gitu. Tapi naik turun. Menarik kan? Jadi itu tuh fundamental tuh. Gua tahu itu kecil dari gua SMA apa kuliah gitu. Jadi gua kalau gagal apa segala gua nggak pernah ini karena gua tahu oh gini konsepnya gitu kan. Itu penting banget sih, parah banget. Dan itu fit banget sama apa yang tadi lu bilang gitu. Bahwa khususnya adiksi ya. Karena masalah adiksi ini gue sering lah denger lihat dokumenter apa segala yang gue tahu makanan gitu ya, orang mau lose weight, mau diet itu susah banget gitu. Dan kalau mereka hilang kalori count sedikit aja bawaannya ya udahlah, apa namanya apa sih, namanya apa, hilaf atau gimana lah, nggak tahu lah, kayak just go crazy gitu kan. Sedangkan harusnya tuh kalau tadi bilang kan kayak lu punya dua pilihan, lu balik ke gila-gilaan atau lu mau kontrol diri sendiri dan balik ke jalan yang benar lagi. Gitu sih. Ya. Dan belief, Greg, sebenarnya gini loh, konsepnya adalah manusia itu kan pasti melihat itu short term-nya ya, short term-nya. Dan memang gue rasa bahwa gue selalu tanya ke psikolog gue, Bu, kalau misalnya gue udahlah, yang tadi gue udah sampai Cikampek, gue balik lagi ke Jakarta. Dimana ya mungkin secara duniawi ya, kita ngomong duniawi, ya adiktif yang gue lakuin itu dinormalisir lah misalnya gitu secara duniawi. Kalau kita ngomong agama secara duniawi bisa kita normalisir gitu. Dan gue berjuang buat mati-matian gitu ya, ini kan benar-benar perjuangan gitu ya, mati-matian buat supaya gue nggak balik lagi ke situ. Apa sih price besarnya? Apa sih price yang bakal gue dapet di ujung nanti itu gitu kan. Terus gue tanya itu ke psikolog gue, buat apa gue capek-capek gitu loh ke psikolog, nahan. Ya kalau orang mau lemah ya udah gue balik lagi ke adiksi gue. Itu kan secara duniawi ya udah gak ada masalah sebenarnya gitu kan ya. Kasarnya kayak ya udahlah, kita lemah akan kedagingan misalnya gitu kan. Kenapa gue harus balik lagi ke tujuan itu capek-capek? Simple, dia cuma jawab satu, dia bilang wisdom, kebijaksanaan. Dia bilang price besarnya adalah kebijaksanaan. Itu yang pertama, price besarnya. Kebijaksanaan di mana kalau lu udah berhasil melawan diri lu sendiri, yang tadi ya, maksudnya bukan melawan, akhirnya mengerti diri sendiri, mengontrol diri sendiri, lu bakal dapet kebijaksanaan yang artinya in case ya lu bisa melawan hawa nafsu lu tadi gitu. Itu kebijaksanaan gitu. Dan itu price besarnya ketika lu bisa melawan adiksi itu tadi gitu kan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, last but not least adalah kenapa adiksi harus dilawan? Karena jangan sampai ada kata-kata ya udahlah dan dinormalisir. Banyak orang yang kebiasaan berbohong, akhirnya terbiasa dengan berbohong. Sama gue dengan adiksi gue, akhirnya jangan sampai gue menormalisir sampai ya udahlah ini is okay, ini benar kok, iya kan? Kan kita pernah normal ya dalam hidup ini. Jangan sampai kalau kita udah ngomong benar, kita udah nggak tahu yang benar yang salah mana, itu yang bahaya gitu loh. Karena segala sesuatu yang jadi kebiasaan, akhirnya tujuan gue tadi, yaudah tujuan gue udahlah gue bertahan aja dengan adiksi gue. Ibarat kalau yang tadi Jakarta Bandung, ya udah gue emang mesti mau ke Bandung, udah emang tujuan gue Jakarta, jangan sampai kayak gitu. Makanya kenapa yang di posisi yang saat ini gue antara dua pilihan, balik ke adiksi gue atau gue menuju kebijaksanaan tadi, adalah ya gue tahu bahwa price-nya ya kebijaksanaan tadi, dan juga gue tahu kalau gue membiasakan diri gue balik ke masa lalu gue, semakin sulit buat gue nanti bangkitnya gitu. Now or never soalnya sekarang.
Itu sih sebenarnya. Dan itu gue percaya berat banget, Dre. Gue tau lah, gue ngomong gini pasti nanti teman-teman banyak yang bilang, ngomong sih gampang gimana. Gue tahu susah gitu loh, susah. Yang namanya sampai nangis-nangis, ya itu manusia gitu loh. Tapi balik lagi gitu ya. Yang memahami diri kita itu siapa? Ya diri kita sendiri kan sebenarnya kan. Dan orang bilang, lu tahu itu benar atau salah dari mana sih? Sesimpel kalau gue melakukan itu, gue merasa takut atau gue merasa nggak enakan, berarti itu ada something wrong dengan yang lo lakukan itu. Artinya itu salah menurut kepercayaan gitu. Betul. Itu sih, Dre. Ya ada banyak sih. Pertama gue bilang thank you banget ya. Itu sharing yang keren banget, empowering gitu. Dan pretty much sejalan sih sama apa yang gue percaya dan apa yang gue ini juga selama ini. Adiksi dan mengejar pleasure, kenikmatan dalam bentuk apapun itu pleasure tentunya nggak salah ya. Cuma kalau hidup lu hanya diisi oleh itu doang, maka itu licin untuk jatuh ke lubang nihilisme, kayak nggak ada makna hidup itu. Ya, jadi berjuang untuk sesuatu yang berharga buat kita, yang baik buat kita, itu sangat penting. Dan betul banget bahwa barometernya yang paling gampang dan paling benar dan benar kutip adalah nurani lu sih. Hati lu seperti apa ketika lu ngelakuin itu. Syukur-syukur nuraninya masih bekerja. Gue yakin kalau lama-kelamaan lu berbohong atau bablas aja gitu, lama-kelamaan nuraninya pun bakal bebal gitu, numb itu apa? Kebal. Itu juga ya, itu not good. I don't think that's life worth living. So yeah, penting banget. Asli keren banget sih sharing ini. Gue bukan tipe orang yang punya lubang di adiksi. Lubang gue ada ya di emosi. Karena gue juga merasa emosi gue tuh kayak semacam adiksi gitu. Kayak apa sih, dopamin kan, hormon di otak lo kan yang kayak just go gitu. Marah kan. emang harus dikontrol, benar banget. Dan rewardnya adalah wisdom. Ya, itu juga keren. Nice. Mantap. Ini sih yang mungkin gue atau sini kayak mungkin bukan apa ya, tapi ini buat inget tips dari gue juga nih, Dre. Tips tapi bukan tips secara kayak gue ngerasa pintar, tapi buat self reminding gitu ya. Balik lagi yang tadi gue nggak tahu sih, correct me if I'm wrong ya. Gue pernah dengar soal kortisol. Kortisol di mana? Kortisol. Oke, stres. Kortisol di mana yang kita ada namanya mungkin gratification, di mana yang bisa dibilang kalau kita stres, pelariannya kemana sih? Jadi kasarnya cara cepatnya, short termnya kemana sih? Kalau gue kan jelas ya ke adiksi gue tadi kan. Kalau gue stres, gue larinya ke adiksi. Gue stres, gue larinya ke adiksi. Itu namanya kolesterol yang gue gratification-nya ke yang adiksi tadi. Dan itu adalah, tadi gue nggak ngerti sih, hati nurani gue itu tadi adalah si kolesterol itu misalnya kayak bilang, oke, Jer, lu kalau lagi stres, kalau lu lagi takut, udah lu lari aja ke adiksi. Pasti kan kalau kita bilang, kalau mungkin orang bilang suara iblis lah kasarnya gitu ya. Suara iblis yang bilang kayak, udahlah lu balik aja ke ke misalnya ke adiksi ini, ke misalnya makanan, seks, masturbasi dan sebagainya gitu misalnya gitu ya. Nah, itu percayalah sebenarnya adalah konsepnya yang gue dulu lakukan sebelum ke psikolog adalah gue tuh antara denial atau ngelakuin gitu kan. Dan seringkali gue realisasiin berarti ya udah gue melakukan itu. Denial artinya gue tidak melakukan itu gitu kan. Akhirnya oke, gue nggak mau. Tapi seringkali yang salah adalah denialnya itu adalah karena gue takut. Kebayang nggak? Jadi gue nggak melakukan itu karena gue takut. Misalnya takut secara agama nggak boleh, takut secara mungkin ada penyakit dan sebagainya gitu ya. Tapi alangkah lebih baiknya bukan karena takut, tapi karena kita taat gitu loh. Kalau menurut gue beda ya, takut sama taat gitu. Dan yang gue rasakan dulu adalah ketika gue takut adalah gue melawan si rasa kolesterol yang si rasa yang bilang ini tadi yang kayak lu kalau ada ini lu stres gini, gue malah lawan, gue marah gitu kan sama si rasa ini. Sebenarnya yang ternyata gue pelajarin lagi, gue nggak boleh ngelawan itu, tapi gue ajak diskusi dia, Jer, oke, lu kalau stres kayak gini-gini, tapi kan sebaiknya lu nggak boleh loh kayak gitu, lu udah sampai titik ini loh gitu loh. Karena semakin gue lawan, pasti suara itu kan semakin kenceng, Dre, ibarat gitu ya.
Kalau semakin kita lawan kan semakin kenceng suara itu, yang bikin gue ngerasa kayak akhirnya kalah. Gue denial dengan cara gue takut, gue kalah gitu loh. Tapi gimana kalau rasa bersama kayak problem tadi, jangan kita semakin lawan, tapi gimana kita ajak diskusi, oh iya ya, baiknya tuh kayak gini, sebaiknya ya. Jangan biasanya pakai kata harus sih, menurut gue pakai sebaiknya. Oh sebaiknya lu kayak gini ya, Jar. Jadi setelah akhirnya kayak gitu, gue punya pemikiran lagi, oh iya ya, gue rasa bahwa masalah, terus juga hawa nafsu dan sebagainya, itu along the way bukan hanya dilawan, karena kalau dilawan itu lebih, mereka bakal ngelawan balik, tapi kalau gue lebih ngajak diskusi gitu. Secara, itu mungkin solusi buat gue, karena gue orang overthinking, Dre. Jadi cara solusi gue adalah, gue gak overthinking balik. Oh, lu mau lu kayak gitu lagi, oh overthinking lagi, akhirnya overthinking Jadi ke lingkaran kan, develop kan. akhirnya jadi akhirnya oh ya udah gue nggak jadi ngelakuin itu gitu loh. Itu kira-kira itu sih kalau yang self reminding gue ya, ini mungkin every people bakal different gitu loh, tapi kalau buat self reminding gue itu yang gue rasakan banget sih, Dre, gitu. Yang awalnya gue lawan, akhirnya gue ajak diskusi. Jangan takut tapi taat gitu ya. Benar. Jadi nggak hidup diatur ketakutan, tapi taat gitu ya. Kayak apa yang kalau lu ngelihat orang yang lu kagumin bersikap tuh kayak gimana sih? Itu jauh lebih sehat mungkin long termnya daripada kayak takut dan kayak ini kalau gue gini gue gini. Karena benar-benar mungkin kalau bahasa sederhananya itu, gue tadi bahasa terlalu ribet. Sederhana gini, kalau orang dulu ngajarin, misalnya kalau orang-orang yang nutrisionis gitu ya, dibilang lu diet itu bukan karena lu takut gendut, tapi karena lu mau sehat gitu loh. Itu mungkin bahasa singkatnya tadi itu, gue terlalu beribet ya, tapi intinya seperti itu lah kira-kira. Gue gak mau adiksi bukan karena gue takut gue kenapa-napa, tapi karena gue taat, gue mencintai diri gue sendiri bahwa it's a wrong gitu loh. Bukan karena gue takut ini, karena dari dulu gue melawan itu dengan ketakutan, jadi ya itu bakal berbalik lebih besar lagi ketika ngelawan gue. Tapi ketika gue itu mengajak diskusi karena gue taat akan diri sendiri, itu bakal lebih smooth buat melawannya. Gitu sih. Dikontrol bukan dihilangkan, itu juga penting. Betul. Karena kan semua itu kan manusiawi, cuma harus dikontrol, itu dia. Ya. Okay. Benar. Itu manusiawi. Nice. Jar, untuk orang di luar sana nih, yang ada dua nih jadi ya. Untuk menutup mungkin ya, gue pengen dengar nih dari lu. Yang pertama adalah pesan lu untuk Vika, yakni konselor yang lu paling percaya dan lu paling nyaman selama ini. Satu itu. Dan kedua adalah pesan lu untuk orang-orang di luar sana yang mungkin berada di posisi kayak lu berada sebelum konseling. Jadi masih punya masalah, lagi di pelik-peliknya masalah gitu. Apa tuh kira-kira? Mulai dari yang pertama. Oke. Mungkin banyak banget ya psikolog-psikolog yang membantu gue, salah satunya Kak Vika, dan gue thank you banget buat semua psikolog gue, dari yang Kak Vika, Bu Rosi, Mbak Zoya dan sebagainya, itu semua sangat ngebantu gue gitu ya. Dan honestly semua psikolog yang benar-benar ngebantu gue ini, gue rasakan adalah kesan-kesannya adalah bahwa ternyata masalah itu bisa diselesaikan ketika kita memang mendiskusikan dengan orang yang tepat. Itu kesan yang gue dapat banget. Jadi gue bukan bilang orang-orang kita nggak boleh diskusi sama orang luar yang bukan ahlinya ya, tapi karena psikolog ini memang mereka udah ahlinya, gue jadi lebih nanggepin bahwa oh ya, jadi mereka pakai ilmu dia dan juga pengalaman gue, akhirnya dapat satu problem solution yang akhirnya lebih sustainable gitu, ya kan. Dan akhirnya ya itu kesan-kesan yang gue rasakan bahwa honestly mereka semua itu jadi kayak sosok ibu ya menurut gue ya, Dre. Mungkin gue nggak tahu deh kalau pasien-pasien yang lain, tapi kalau menurut gue kayak sosok ibu, karena gue jadi bisa bercerita dan sebagainya gitu. Itu sih kesan yang gue dapetin, dan memang nggak seperti yang gue pikirkan. Intinya percayalah guys, mereka nggak seperti yang kita pikirkan, yang bahwa mereka bakal cepuin ke orang lain. Nih kalau bahasa sekarang kan cepu ya bilangnya ya, mereka bakal cepuin, atau even yang paling detail, yang paling penting adalah mereka nggak bakal ngejudge lo. Mereka nggak bakal ngejudge lo. Itu yang gue rasain. Siapapun psikolognya, dari yang mungkin paling muda gitu ya, sampai yang paling senior, nggak ada satupun dari mereka yang menjudge gue. Karena awalnya gue tuh kan takut dijudge ya orangnya. Terus makin kesini gue ngerasa oh iya, ternyata gue nggak psikolog tuh nggak bakal ngejudge kayak gitu loh. Jadi itu yang kesan-kesan gue dapetkan sih. Jadi selain sebagai sosok orang yang memang bisa dibilang ya mengenal diri gue lebih dalam, kita buat diskusi, sosok ibu dan sebagainya, dan juga yang terakhir
last but not least adalah mereka nggak bakal ngejudge kita kok. Gitu sih. Itu kesan-kesan yang gue dapetin. Dan yang kedua, pesan untuk orang di luar sana yang di posisi lu. Berat nih, biasa kalau udah pesan-pesan berat. Santai ya, dari hati aja, dari hati. Ya. Balik lagi sih, kalau yang gue dapetin ya, memang ini semua tentang hati nurani ya, Dre. Dan memang bener kata lu, jangan sampai hati nurani lu akhirnya udah nggak ada suara lagi gitu kan, yang tadi lu ceritain. Dan memang percayalah buat teman-teman semua, memang psikolog itu balik lagi bukan kita mendewakan psikolog, tapi dia adalah salah satu sarana, guys. Ini adalah salah satu sarana yang disiapkan oleh masyarakat buat ngebantu kita yang punya masalah. Dan ya tentunya Anda juga tahu lah pasti setiap orang bakal punya solusi masing-masing. Ada yang mungkin ke psikolog, ada yang mungkin mereka cukup berdoa dan sebagainya, itu mereka beda-beda gitu ya. Tapi kalau memang lu ternyata butuh orang dan sebagainya, mencoba dulu buat bertukar pikiran dengan orang yang tepat. Balik lagi, nggak harus psikolog tapi orang yang tepat ya, balik lagi ya guys ya. Karena kalau pemikirannya cuma di kita doang, itu bakal sulit. Karena kita juga kan akhirnya ada namanya bubbling ya, yang akhirnya kita di situ-situ doang gitu. Dan akhirnya setelah itu balik lagi, kalau lo udah ke psikolog dan sebagainya atau udah cerita ke orang, balik lagi nggak ada solusi, misalnya balik lagi kok gini lagi, jangan salahkan ke mereka, coba tanya ke diri lo. Karena balik lagi, mereka itu cuman sarana, even itu psikolog, teman atau siapapun yang nasihatin kita nanti, mereka itu cuma sarana, tapi yang bakal mengeksekusi adalah diri kita sendiri gitu. Dan memang untuk cara mengenal ini sebagai besar tuh adalah tentang mengenal diri kita gitu. Acap kali banyak orang yang akhirnya menjadi sulit buat menyelesaikan masalah mereka, apalagi masalah pribadi ya, ini kan tentang masalah pribadi ya, biasa psikolog itu adalah karena mereka nggak mengenal diri mereka sendiri gitu. Dan cara mengenal diri mereka sendiri adalah dengan bisa dibilang mulai bisa dengan terbuka dalam pikiran, open minded gitu ya, open minded terhadap, jangan sampai kayak pikiran kita tuh kaku yang kayak ngerasa bahwa udahlah hidup gue gini-gini aja, udahlah gue nggak, misalnya kayak gue dulu adiksi, udahlah emang gue kayak gini, atau kayak gue mau ikutin hawa nafsu gue, kayak gue bilang udahlah gue selesai dengan hidup gue ini. Coba kita terbuka, kita selesaikan, itu pasti ada solusinya kok gitu. Dan ya menurut gue pesan gue yang tadi yang paling penting sebenarnya yang tadi gue bilang, bahwa ketika lu jatuh ya itu ada opsi, lu mau bangkit lagi atau lu semakin parah tadi. Dan percayalah, saran gue adalah lu berdamai dengan masalah lu itu. Lu berdamai, karena kalau semakin lu lawan nanti akan semakin meledak lah kasarnya gitu sih kira-kira. Gitu. Maksud. Gue cuma mau nambahin ya guys, bahwa ke psikolog itu bukan sesuatu yang harus dimaluin gitu. Justru kalau lu nggak ke psikolog, itu yang harus dimaluin kasarnya. Karena konseling itu nggak mudah. Konseling itu basically lu ngelihat naganya, monsternya, setannya pakai mata depan muka lu gitu kan, nggak buang muka. Karena buang muka tuh gampang ya, Jer. Kayak sapu di bawah karpet itu gampang gitu. I do that all the time, kind of ya. So konseling itu nggak mudah sama sekali. Gue suka pakai kalimat menjadi pahlawan dalam cerita hidup mereka masing-masing. Mereka itu pembicara. Itu yang gue harapkan sih. Karena gue pun dalam hidup personal gue juga merasakan itu. Gitu. So itu yang gue pengen tekanin banget sih. Ini tuh keren lagi, bisa begini tuh keren lagi. Nggak ada yang harus dimaluin gitu. So all the best buat lo, obviously, dengan usaha lo, Monef, dan juga tentunya di perjalanan self improvement lo ya, lo keren banget ya. Dan semoga gue yakin cerita ini bisa inspire, tapi it is the word, right? Inspire orang untuk bisa juga menapak jalan yang sama. Gitu. Thank you, Dre. I hope. Thank you. Ya apa? Ayo apa tadi? Ya, aku sampai lupa. Pokoknya ingatlah. Price-nya itu ya tadi wisdom ya guys. Price-nya itu adalah kebijaksanaan tadi itu. Itu yang mungkin orang sering kali kayak, gue kenapa sih gue harus menjadi diri gue yang baik gitu, atau menjadi kenapa gue nggak
pasrah dengan masalah gue. Ya karena prize besarnya itu adalah wisdom, kebijaksanaan. Yang kalau menurut gue ya ketika kekayaan kita ditanggalkan, semua ditanggalkan, apa sih yang ada di dalam diri kita? Yaitu wisdom itu sih menurut gue. Gitu sih. Yes, oke. Kita bareng-bareng nih cari wisdom ya. Oke. Siap kalau gitu, Jar. Thank you banget waktunya lagi sekali lagi dan selamat malam. Dadah. Oke, malam dah. Yuk. Sip.